Dan saudara, kita akan lihat bagaimana kondisi arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sudah terhubung bersama kami jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di sana. Selamat siang, Valen. Iya, Valen, bagaimana kondisi kepadatan kendaraan pemudik yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni? Apakah semakin meningkat atau sebaliknya pada siang hari ini? Ya, selamat siang Jihan dan juga saudara. Ini tidak bisa dibandingkan dengan hari kemarin yang nampaknya diprediksi sebagai puncak arus mudik. Kalau puncak arus balik maksud kami. Kalau kemarin itu jam segini bisa dibilang bahwa antriannya di bagian antrian kendaraan, area parkir dalam pelabuhan itu semua lajur bisa dikatakan penuh. Rentang waktu favorit keberangkatan bagi para pemudik yang ingin balik ke Pulau Jawa itu biasanya terjadi sejak pukul 10 sampai dengan dini hari esok gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat pantauan kami sejak tadi pagi, memang mobilisasi terus terjadi, tapi antrian itu tidak sepadat kemarin. Artinya memang sudah ada pemudik yang memang benar-benar meninggalkan Pulau Sumatera kemarin yang mana jumlahnya memang paling tinggi jika dibandingkan dengan hari-hari meskipun ada di masa arus balik sejak tanggal 11 April 2024. Dan kalau berbicara soal data sendiri, Jihan dan juga saudara, secara akumulasi begitu ya, untuk periode balik 2024 ini datanya itu meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Angkanya fantastis, utamanya bagi mereka pemudik pengendara sepeda motor roda 2 yang angkanya naik hingga 79%. Ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tapi kalau melihat atau perbandingannya dilihat rata-rata per hari begitu ya, di puncak arus mudik kemarin kendaraan roda 2 itu ada 19.792 yang melakukan penyeberangan. Angka ini naik 50% jika dibandingkan dengan hari sebelumnya di tanggal 13 yang hanya 13.146. Selain roda 2, kemarin itu pejalan kaki ini angkanya juga cukup tinggi, Jihan dan juga saudara. Yang melakukan penyeberangan ada 14.692 orang, naik jumlahnya 67% jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya, yakni 10.479. Sehingga total penumpang yang melakukan perjalanan di hari kemarin, di hari Minggu maksud kami, yang sudah dihitung selama 24 jam melalui data perbaruan, itu ada 159.681 orang. Tapi jika melihat bagaimana angka pergerakan total penumpang ini jika dibandingkan dengan arus mudik lebaran pada periode minggu lalu begitu ya, ini ternyata baru 55% dari 835.708 orang yang melakukan mudik ke arah Sumatera, sehingga masih ada 45% orang yang belum kembali ke Pulau Jawa. Nah, sebenarnya untuk arus balik ini bisa dikatakan para pemudik ini sudah memiliki pilihan tanggalnya begitu ya. Konsentrasinya tidak melulu akan terjadi di hari kemarin Minggu di tanggal 14. Lantaran ada sejumlah relaksasi pemilihan tanggal yang dilakukan oleh para pemudik ini, lantaran yang pertama memang tidak semua karyawan itu memulai waktu kerjanya di tanggal 16 April 2024. Artinya masih ada libur, utamanya atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melonggarkan waktu bekerja dari rumah kepada para aparatur sipil negara yang diperbolehkan hingga tanggal 18 April 2024. Ini dampaknya ada relaksasi keberangkatan ataupun juga perjalanan yang menjadi waktu pilihan mereka untuk kemudian menyeberang ke Pulau Jawa. Kemudian juga perlu diingat, Jihan dan juga saudara, untuk libur anak sekolah ini ada juga yang baru mulai masuk di pekan depan, sehingga tidak semua pemudik ini menumpuk di Pelabuhan Bakauheni untuk melakukan perjalanan ke Pulau Jawa. Sementara itu, untuk kebijakan daripada pemerintah dalam mengurai kemacetan antrian di area Pelabuhan Bakauheni sendiri sudah diterapkan sejumlah skenario. Di antaranya adalah menambah pelabuhan sebagai lokasi penyeberangan. Tidak terpusat pada Pelabuhan Bakauheni ke Merak saja, tapi juga dioperasionalkannya pelabuhan panjang untuk menuju ke Pelabuhan Ciwandan. Ini juga bisa mengurai kemacetan, utamanya bagi para pemudik yang mungkin saat ini berdomisili di wilayah Bandar Lampung dan merasa lebih dekat dengan pelabuhan panjang itu sendiri. Dan kemudian juga ada sejumlah skenario kebijakan di mana pemerintah ini juga sudah menerapkan kategori warna untuk
berpotensi jika kemacetan itu terjadi dilakukannya sistem penundaan kendaraan bagi mereka yang ingin masuk ke area pelabuhan. Kalau antrian di pelabuhan ini sudah sangat panjang begitu ya, artinya sistem penundaan ini akan berlaku, kantung-kantung rest area di sejumlah titik itu akan dibuka, baik itu secara bersamaan ataupun secara pergantian. Tapi yang menurut saya yang paling efektif itu adalah ketika instruksi Menteri Perhubungan kepada stakeholder terkait, dalam hal ini adalah pengelola pelabuhan, itu menambah jumlah trip penyeberangan daripada kapal yang juga beroperasi di sini. Jika biasanya trip penyeberangan itu hanya ada sekitar 120 kali penyeberangan, ini kemarin di puncak arus balik sendiri sudah ada 140 kapal yang melakukan penyeberangan, dan ini sesuai dengan instruksi yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan, sehingga daripada trip penyeberangan yang ditambah ini juga berpengaruh terhadap peruraian volume kepadatan kendaraan di area pelabuhan. Nah, kalau untuk antriannya sendiri biasanya dengan skenario-skenario sudah diberlakukan, penambahan kapal, penambahan jumlah trip penyeberangan, ini membuat kendaraan yang antri dalam pelabuhan untuk bisa menuju ke dermaga hingga akhirnya masuk ke kapal ini durasinya lebih singkat, artinya hanya sekitar 40 menit jika mereka menunggu waktu bongkar muat kapal. Nah, dari waktu 40 menit itu kemarin juga Menteri Perhubungan meminta agar stakeholder terkait ini juga melakukan percepatan terhadap penulisan ataupun juga arahan untuk memberikan surat persetujuan berlayar atau surat izin berlayar. Ini harus prosesnya dipercepat agar tidak ada penundaan-penundaan yang berarti dalam mengangkut penumpang untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Sementara begitu, Jihan. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Pelabuhan Bakahuni Lampung. Jadi memang kepadatan kendaraan pemudik masih terjadi di Pelabuhan Bakahuni. Sekitar masih ada 40% lagi para pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa dari mudiknya di Pulau Sumatera. Terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan Anda.